Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Izin hari ini Ibu menyampaikan materi sesi 4 ya, ilmu kependudukan, yaitu konsep dan monef, sistem pencatatan sipil dan registrasi vital. Nah, sub CPMK sesi 4 ini adalah teman-teman bisa menjelaskan konsep registrasi vital, yang kedua bisa menjelaskan jenis pencatatan dalam registrasi vital. Untuk pengertian, teman-teman nanti bisa update lagi di sini. Pengertiannya adalah registrasi penduduk adalah kumpulan keterangan mengenai segala peristiwa sejak lahir sampai mati yang mengubah status sipil seseorang. Peristiwa yang dicatat yaitu peristiwa vital, kelahiran, kematian, pindah, perkawinan, perceraian. Nah, hasil-hasil inilah yang disebut sebagai registrasi atau statistik vital. Untuk pengertian registrasi, di sini teman-teman bisa membedakan nanti ke depannya ada yang disebut sebagai registrasi, ada yang disebut sebagai survei, dan ada yang disebut sebagai sensus. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk registrasi di sini artinya kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa atau kejadian lahir dan mati, serta kejadian penting yang merubah status sipil sejak lahir sampai meninggal. Jadi ini status sipilnya itu sejak mulai lahir sampai meninggal. Jadi sudah bisa terbayangkan bahwa registrasi ini adalah kumpulan keterangan ya selama seseorang hidup ya. Apakah keterangan itu mulai dari kelahiran, ada yang meninggal, ada yang pindah, ya, ada yang menikah, ya, dan sebagainya. Nah, registrasi mencatat kejadian kependudukan yang terjadi setiap saat, ya. Nah, untuk registrasi dilakukan oleh kantor pemerintahan dalam negeri. Pelaksanaannya dilakukan secara pasif. Nah, dapat menimbulkan masalah ketidaklengkapan data pelaporan. Nah, kenapa disebut pelaksanaannya dilakukan secara pasif? Karena memang registrasi ini bersifat dilakukan oleh kantor pemerintahan dalam negeri ya. Nah, sejarah registrasi vital, teman-teman, di sini sudah dimulai pada tahun 1815 di masa Belanda ya, sampai sekarang. Nah, manfaatnya apa untuk registrasi vital? Jadi, registrasi vital memberi gambaran tentang perubahan penduduk secara terus-menerus ya, karena memang mencatat dari sejak lahir sampai meninggal. Yang kedua, dituntut partisipasi aktif penduduk untuk melapor kepada petugas. Jadi, pada registrasi vital ini pemerintah hanya menunggu ya untuk masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan registrasi vital. Jadi tidak dilakukan secara pengumpulan data secara turun lapangan ya. Jadi yang melaporkan data registrasi vital itu adalah penduduknya secara langsung ke kantor pemerintahan ya, bisa kelurahan dan sebagainya. Yang ketiga, manfaatnya dicatat oleh instansi atau badan yang berbeda. Nah, apa sih kelemahan, kelebihan, dan kesulitan registrasi? Yang pertama, untuk kelemahannya, bila sistem pencatatan yang berlaku tidak dilaksanakan dengan baik, maka data dihasilkan juga berkualitas rendah. Jadi memang disesuaikan dengan kecakapan ya dalam kantor pemerintahannya ya. Jadi kalau kelurahannya sistemnya belum baik, otomatis nanti data yang dihimpun juga berkualitas yang rendah. Kelebihannya apa? Yang pertama, dapat diketahui perubahan penduduk setiap waktu. Yang kedua, biaya lebih murah. Untuk kesulitan, otomatis partisipasi dan kerjasama masyarakat. Jadi ada masyarakat yang memang tidak melaporkan. Contohnya masih banyak ya. Misalnya saja di Jakarta masih banyak penduduk-penduduk yang memang tidak memiliki registrasi ataupun KTP ya. Kesulitan yang kedua, masalah geografis. Kesulitan ketiga, biasanya kualitas petugas. Dan kesulitan yang keempat adalah pelaksanaannya sesuai aturan. Nah, bagaimana pelaksanaan registrasi di negara berkembang? Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pelapor ya. Jadi memang ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat, sehingga di sini pelaksanaannya masih dianggap kurang
kesadaran masyarakat sebagai pelapor. Yang kedua, kurang keterampilan ya. Masih banyak yang tidak terampil ya untuk petugas-petugas pemerintahannya. Kalau di luar negeri otomatis sudah lebih update ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi, yang pertama kesalahan yang mencakup cakupan atau error of coverage, yaitu misalnya orang tidak tercacah ya, mobilitas tinggi, daerah sulit dijangkau ya. Jadi masih ada orang yang tidak tercacah. Atau kesalahannya adalah orang dicacah 2 kali. Nah, kesalahan dalam isi pelaporan adalah misalnya kesalahan dalam umur, tanggal lahir, kesalahan dalam data-data kelahiran bayi, seperti nama dan sebagainya ya. Kesalahan dalam pekerjaan, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, kesalahan ketepatan pelaporan misalnya balita tapi tercatat sudah sekolah ya, laki-laki tapi tercatat pernah melahirkan ya. Terus selisih umur anak dan orang tua kurang dari 10 tahun. Nah, itu ya anak-anak semuanya. Jadi, registrasi vital ini bersifat terus-menerus dan memang catatannya ini dilaporkan ya secara aktif oleh masyarakat ke kantor pemerintahan ya. Nah, ini untuk sesi 4 ya, baru konsep tentang statistik vital atau registrasi vital. Insya Allah nanti di sesi 5 dan 6, teman-teman kita akan mulai melakukan perhitungan registrasi vital ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu ya. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi di sesi 5 dan 6 ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.